Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PGMI semester 3 STAI Darussalam. Selamat datang kembali bersama saya Siti Purhasana pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Pada pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Di pertemuan ini, mahasiswa diharapkan bisa menjelaskan konsep kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Definisi kepemimpinan secara etimologi yaitu berasal dari kata dasar pimpin atau lead, berarti bimbing atau tuntun. Setelah ditambah awalan dan akhiran, maka menjadi kepemimpinan atau leadership, yang artinya kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi pihak lain untuk melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama. Kemudian secara terminologi, menurut Thorik dan Faisal, kepemimpinan adalah aktivitas menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan kemampuan mengarahkan, memotivasi, menggerakkan, melatih, memerintah, mengatur organisasi supaya berjalan dengan baik, agar dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan, yang berdasarkan dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Ayat Al-Quran tentang kepemimpinan diantaranya yang pertama, surat Al-Baqarah ayat 30, tentang manusia yang dipilih menjadi khalifah di muka bumi. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 59, tentang mentaati Allah dan ulil amri. Kemudian yang ketiga, yaitu surat Shad ayat 26, tentang khalifah. Dan yang keempat, surat An-Nisa ayat 58, tentang penyampaian amanat sebagai pemimpin. Kemudian hadis tentang kepemimpinan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya. Kemudian kita masuk ke 7 prinsip kepemimpinan. Yang pertama, adil. Yang kedua, jujur. Ketiga, amanah. Keempat, tanggung jawab. Kelima, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang keenam adalah iman dan akhlak. Yang ketujuhnya, hubungan baik atau pergaulan baik. Kita masuk ke dalam fungsi pemimpin. Yang pertama, pengelola organisasi, yaitu konseptor utama. Yang keduanya, motivator, mendorong, memberi dukungan penuh terhadap anggota organisasinya. Yang ketiga, pembuat keputusan. Yang keempat, penilai, tentunya menilai kinerja semua yang terlibat dalam organisasinya. Yang kelima, dinamisator dan katalisator, yaitu memajukan organisasi dan mengendalikan situasi dan kondisi untuk kemajuan organisasi. Yang keenam ada stabilisator, artinya mempunyai kapabilitas eksistensi organisasi. Dan yang terakhir ada supervisor, yaitu membina, melatih, mendidik, mengawasi, dan juga memberi contoh. Masuk ke dalam gaya kepemimpinan. Yang pertama ada otokratis. Cirinya menjadikan organisasi milik sendiri, tidak mau menerima kritik dan saran, memimpin dengan cara paksa. Yang kedua, paternalistis. Cirinya menyepelekan kemampuan partner kerja, overprotective, close management, all handle seluruh rencana kerja. Yang ketiganya ada laissez-faire, yaitu tidak mengenal atasan dan bawahan, tugas kerja yang tidak jelas, tidak terjadi kepemimpinan fungsional ataupun struktural. Yang terakhir ada demokratis. Cirinya musyawarah dan mufakat, kaderisasi yang sistematis, pengembangan partisipatif karyawan, juga regenerasi kepemimpinan. Kemudian pemimpin yang ideal untuk lembaga pendidikan Islam seperti apa? Tentunya pemimpin yang mengacu pada sifat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang pertama sidik, yaitu jujur. Yang kedua amanah, terpercaya. Yang ketiga fatona, yaitu cerdas. Yang keempat tabligh, komunikatif. Selanjutnya masuk ke tugas yang sudah disediakan. Baik, itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.